sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawakan mencintai. Dia dan katakan kepadanya, Guru bertanya kepadamu di mana ada ruangan yang disediakan bagi untuk makan Paskah bersama murid-muridnya. Lalu orang itu akan menunjukkan di atas, disitulah kamu disediakan Paskah. Pesan Guru, di mana ruangan yang disediakan untuk makan Paskah bersama murid-muridnya. Dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki hari pertama dalam Trihari Suci, yang mana dalam peristiwa ini, pada perayaan Ekaristi, kita semua mengambil bagian dalam perjamuan terakhir yang diadakan Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya, yang mana bukan hanya sebagai perjamuan atau makan malam biasa saja, tetapi lebih daripada itu sebagai ungkapan iman kita kepadanya yang adalah Allah kita. Dan juga Tuhan Yesus memberikan pesan kepada kita untuk bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari menjadikan iman itu berbuah di dalam kehidupan harian kita. Kita serahkan seluruh suka dan duka hidup kita, segala kegiatan kita, pekerjaan kita masing-masing dalam perayaan Ekaristi ini.
seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada hari senja. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu di ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya: pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan dijatuhi hukuman mati. Akulah Tuhan. Adapun darah domba ini menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan pula kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Dia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberi
seluruh karyanya di tengah dunia, bahkan di saat akhir hidupnya. Secara sangat mengesankan, ia menunjukkan semangat pelayanan dengan penuh kerendahan hati, yakni dengan membasuh kaki para muridnya. Marilah kita mengikuti upacara pembasuhan kaki dengan penuh iman. Petang hari menjelang pesta Paskah, Yesus tahu bahwa sudah tiba saatnya meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Ia senantiasa mengasihi para pengikutnya di dunia tanpa batas. Ketika Yesus dan para muridnya sedang makan bersama, setan berhasil membujuk Yudas Iskariot, anak Simeon, untuk menyerahkan Yesus. Namun demikian, Yesus berdiri, menanggalkan pakaiannya, lalu mengikat selai lengan pada pinggangnya. Kemudian membasuh kaki para muridnya. Demikianlah ia sampai pada Simon Petrus, dan Petrus berkata, Yesus menjawab, Apa yang kuperbuat sekarang ini belum kau mengerti maknanya, tapi kelak akan kau. Kalau aku tidak membasuh kakimu, kau tidak lagi menjadi pengikutku. Lalu Petrus berkata, Kalau begitu Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala. Siapa yang sudah mandi, sudah bersih seluruhnya, dia tinggal membasuh kakinya. Kalau kamu memang sudah bersih, tetapi tidak semua kamu bersih. sesudah membasuh kaki para muridnya, Yesus mengenakan kembali pakaiannya dan berduduk kembali. Kemudian berkata, Mengertikah kamu arti perbuatanku ini? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang itu tepat, sebab sungguh demikian. Maka dari itu kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun harus saling membasuh kaki satu sama lain. Aku memberitahu ini supaya kamu pun berbuat demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Diundang Tuhan untuk merayakan Paskah, dan pada malam perjamuan terakhir, titik fokusnya itu adalah Ekaristi. Ekaristi itu sendiri sangat bermakna bahwa di dalam Ekaristi itu terjadi perubahan. Tuhan Yesus menyerahkan diri, tubuh dan juga darahnya untuk kita umat manusia. Dan Ekaristi itu merupakan kesempatan bagi kita sekarang sampai dengan saat ini, bagi kita yang merayakannya, itu berarti menghadirkan kembali peristiwa malam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Jadi, seperti dalam kata pengantar tadi, saya katakan bahwa ini bukan makan malam biasa, tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus menetapkan perjamuan malam terakhir itu di dalam perayaan Ekaristi. Kita semua pada hari ini, saat ini juga, ketika kita merayakan Ekaristi, Tuhan Yesus hadir bersama kita dalam kesempatan ini. Dan ketika sebentar dalam konsekrasi, Imam Katolik dan Tiara pada saat itu sebenarnya
Tuhan Yesus memakai tubuh iman itu untuk bisa menghadirkan peristiwa 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, dalam memaknai peristiwa pada malam hari ini, saya ajak kita semua untuk merenungkan beberapa poin yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, Tuhan Yesus mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darahnya. Roti dan anggur menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Dia mengartikan itu, dan ketika konsekrasi terjadi, pada saat itulah roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan ini hanya terjadi pada saat misa, pada saat konsekrasi, dan merupakan sebuah kesempatan yang istimewa. Sebagai menerima, kita perlu mendalami ini sebagai sebuah ungkapan iman, dan kita mengambil bagian di dalam ungkapan iman ini. Peristiwa 2000 tahun yang lalu dihadirkan kembali dalam Kristi, dan kita tidak ketinggalan sama. Ketika peristiwa itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi kini dan saat ini kita merayakannya, maka dengan sendirinya kita menghadirkan peristiwa itu pada saat ini. Itu berarti bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Dia sudah ada sejak dahulu, sejak semula, dan sampai selama-lamanya untuk kita. Dan sebagai manusia, yang harus kita lakukan itu adalah perlu untuk mengimaninya. Yang kedua, imam dan ekaristi, para pastor dan ekaristi. Sakramen imamat itu ada karena pelayanan ekaristi. Tuhan Yesus memakai tubuh para imam untuk bisa menghadirkan dirinya untuk seluruh umat beriman. Kadang-kadang kita jengkel imam itu sebagai seorang pribadi, tapi ketika pada saat misa, pada saat konsekrasi, tubuhnya itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menghadirkan peristiwa malam pertama terakhir. Maka ketika kami rutin, biasanya tadi pagi itu ada pembaharuan janji imam khusus untuk para imam. Kami semua membaharui janji imam kami untuk tetap setia melayani umat, menjadikan tubuh kami ini jiwa dan raga kami untuk Tuhan Yesus datang dan bertemu dengan umatnya. Kemudian yang ketiga, pembasuhan kaki. Dalam hal ini iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan Yesus dalam malam perjamuan terakhir masih sempat untuk membasuh kaki para muridnya. Jadi adegan tadi itu ketika imam membasuh kaki para rasul yang ada di depan sini, itu bukan peristiwa rutinitas atau supaya orang lihat kita bermuka di depan, bukan itu. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa iman kita kepada Kristus itu tidak sepenuhnya hanya iman saja, tetapi lebih daripada itu mesti juga harus ada perbuatan. Maka dalam doa Angelis itu kita biasa doa itu bagaimana? Sahabat sudah menjadi nabi. Itu berarti Allah itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Juga bermakna bahwa sabda itu tidak hanya di mulut atau diimani saja, tetapi lebih daripada itu mesti dibawa di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka coba kita refleksikan kembali perjalanan hidup kita selama ini, di rumah kah, di sekolah kah, di mana saja kita berada itu. Apakah betul-betul iman kita kepada Kristus itu sudah kita wujudkan itu di dalam perbuatan? Dan sampai muka kelihatan suci, sembahyang setiap hari, setelah keluar dari gereja kita orang bernama. Atau setelah pulang gereja, mulai dari depan gereja itu sampai di rumah, nanti sampai dia masuk lagi gereja itu dia berhenti maki. Atau juga di dalam rumah tangga kita,
Coba perhatikan, tapi kita refleksikan sama-sama. Bapak dan Mama biasanya ketika berkelahi lepas, Bapak mulai lempar, ketika Mama keliling rumah, anak tepuk tangan, pikir bilang itu lepas, padahal tidak berkelahi. Kita bilang dari kecil kita sudah punya iman kepada Kristus, kita sudah dibaptis. Tetapi apakah iman itu sudah terwujudkan di dalam perbuatan kita? Dan ini menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan kita, supaya sebagai satu kawanan dalam gereja Katolik, kita semua saling memperhatikan satu sama lain. Kadang-kadang itu orang Katolik itu egoisnya kita ampun. Tetangga Kami menyerahkan janji serta niat yang suci. Pada Kristus penantara kami. Terimalah ya Kristus Tuhan Sang Perantara umat, betapa di surga Bapa Maha Cinta, satukan lawan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang memudahkan berkenan. Kami umat tebusan-Mu, Ini menyapa bersama dalam perjamuan suci. Kristus yang Raja Ilahi. kami menyerahkan diri, seluruh cinta dan budi. Pada Kristus penantara kami. Terimalah ya Kristus Tuhan Sang Perantara umat, betapa di surga Bapa Maha Cinta, satukan lawan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang memudahkan berkenan. Kami hamba pengabdi-Mu, Ini menyapa berhati dalam perjamuan suci. Kristus dimanapun kami. kami menyerahkan roti serta anggur dan murni. Pada Kristus penantara kami. Terimalah ya Kristus Tuhan Sang Perantara umat, betapa di surga Bapa Maha Cinta, satukan lawan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang memudahkan berkenan. Kami umat pilihan-Mu, Ingin menyampaikan wujud dalam perjamuan suci. Kristus penantara kami. kami menyerahkan janji serta niat yang suci. Pada Kristus penantara kami. Terimalah ya Kristus Tuhan Sang Perantara umat, betapa di surga Bapa Maha Cinta, satukan lawan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang memudahkan berkenan. berdoa saudara-saudari supaya persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saya diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas mengatakan kepada saya, tetapi bersama saya. Tubuh dan darah Kristus. Di malam jamuan akhir, Tuhan Yesus
diberikan padaku selamanya. Tuhan Yesus pun berdoa bagi para murid-Nya supaya tetap bersatu di dalam Allah Bapa. Ia pun telah berdoa bagi kita semua supaya tetap bersatu dan saling mengasihi menjelang akhir hidupnya sebelum sengsaranya. Tuhan Yesus pun berjanji bagi murid-murid-Nya. Aku akan meninggalkan bagaian diriku. Aku akan meninggalkan dan berdoa. Tuhan Yesus pun bersabda bagi para murid-Nya supaya tetap setia di dalam kasih Bapa. Ia pun telah bersabda bagi kita semua supaya tetap bersatu di dalam kasih Allah. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta
Di dalam diri hamba-Mu, api cinta kasih-Mu, agar jadi saksi yang setia. Agar jadi saksi yang setia. Veni mundi persiu, fructus ventris generosi, rex mundi persiu, nobis status, nobis natus, insigniata virgine, et in mundo confessatus, nati verbis semine, sui moras incolatus, vino clausit ordine, in supreme nocte sene, recupes cum patribus, observata lege plene, sivis in legalibus, sibus subreduodene, erat suis manibus, verbum caro canem pedum, verbum canem revisit, vitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, affirmandum por sincerum, sola fide sufficit. Averima gloriosi, corporis mysterium, Dominis preciosi, veni mundi precium, fructus ventris generosi, rex mundi gentium, nobis status, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo confessatus, quasum verbis semine, suis moras incolatus, viro clausit ordine, in supreme nocte sene, recupes cum patribus, observata lege plene, sivis in legalibus, si suntur verbum edat suis manibus, verbum caro canem pedum, verbum canem efficit, vitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, affirmandus por sincerum, sola fide sufficit. Evangelima gloriosi, corporis Christi. Santum ergo sacramentum, veneremus et lui,
sit laudatio. Amin. Engkau telah memberi mereka roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen yang ajaib ini, Engkau wariskan kepada kami peringatan akan wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga kami menghormati misteri kudus tubuh dan darah-Mu sepantasnya, sehingga kami dapat menikmati hasil penebusan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari Majelis yang terkasih, kita masih dalam suasana hening dan diam sampai dengan besok, dan tradisi mengenang perjamuan Tuhan sudah selesai. Marilah kita berjaga-jaga bersama-sama Kristus dalam sakramen Maha Kudus ini dalam adorasi kita ini. Semoga damai Tuhan selalu tinggal beserta kita.